Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah cerita. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Cerita kali ini yang akan saya sampaikan berjudul Menjadi Orang yang Beruntung. Dengarkan ceritanya ya. Suatu pagi tidak jauh dari sebuah pasar, tampak seorang pemuda sedang tidur bermalas-malasan. Walau pasar dipenuhi oleh para penjual dan pembeli yang berlalu lalang, namun si pemuda tampak tenang-tenang saja dengan kemalasannya. Kebetulan lewatlah seorang pedagang yang baru saja berhasil menjual dagangannya. Si pedagang tampak keheranan melihat tingkah laku pemuda tadi. Ia menghampiri dan bertanya, "Anak muda, pagi begitu indah, semua orang sibuk bekerja, tapi mengapa engkau hanya tidur-tiduran di sini?" Sambil memicingkan sebelah mata, si pemuda menjawab dengan suara malas, Aku sedang menunggu kesempatan." Mendengar jawaban itu, si pedagang tampak keheranan. "Apakah kau tahu seperti apa bentuk kesempatan yang kamu tunggu itu?" Pemuda itu menggelengkan kepala. "Kata orang, aku harus menunggu kesempatan datang, baru kemudian nasibku bisa berubah baik. Lalu aku bisa kaya, bisa sukses, bisa memiliki apa saja yang aku mau. Karena itulah aku dengan sabar menunggu kesempatan datang di sini," jelas si pemuda. "Bentuknya saja kamu tidak tahu. Buat apa kamu tunggu? Lebih baik ayo ikut membantu aku melakukan hal berguna. Kelak nasibmu akan berubah jika kau mau belajar mengikuti jejakku," bujuk si pedagang. Omong kosong, pergi sana, jangan menggangguku lagi," teriak si pemuda kesal. Karena dihardik, si pedagang buru-buru pergi meninggalkan si pemuda itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sesaat kemudian datang seorang kakek tua menghampiri si pemuda. Kakek tua itu masih sempat memandangi langkah kepergian si pedagang. Lalu ia menoleh kepada si pemuda. "Hai, anak muda, aku perhatikan sudah lama kamu tidur-tiduran menunggu kesempatan di tempat ini. Apa kau sudah mendapatkan kesempatan itu?" Si pemuda dengan nada malas menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Loh, bukankah kesempatan itu baru saja menghampirimu? Mengapa kamu tidak tangkap, tapi malah kau usir? Orang yang kau usir tadi adalah seorang pedagang besar dari negeri seberang yang kaya raya. Mengapa tidak kau terima ajakannya?" Si kakek keheranan. Mendengar ucapan itu, si pemuda seolah baru tersadar dari mimpinya. Ia bergegas bangkit dan berteriak-teriak memanggil si pedagang tadi. Namun sayang, pedagang itu sudah tidak tampak lagi. Walau begitu, si pemuda tetap memanggil-manggil dia. "Percuma teriak-teriak, kesempatan itu sudah berlalu," ujar si kakek. Pemuda itu tampak sedih dan ingin menangis. Ia tertunduk lesu dan tak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan kesempatan. Karena pikirannya yang sempit, kesempatan berlalu begitu saja dan penantiannya pun sia-sia belaka. "Aku harus bagaimana, kek? Apakah seumur hidup aku tidak akan memiliki kesempatan lagi?" tanya si pemuda penuh penyesalan. "Nak, kesempatan datang pada setiap orang tidak hanya sekali seumur hidup. Bila yang satu terlewatkan, suatu ketika pasti akan datang kesempatan lain," jawab si kakek dengan bijak. Tetapi dia tidak datang dengan sendirinya. Kesempatan harus diciptakan dan diperjuangkan. Kau juga harus tahu, tidak ada satu saat pun yang benar-benar tepat untuk memulai mencari dan bekerja, berjuang. Kesempatan pasti akan tiba pada waktunya. Dan saat kesempatan itu tiba di hadapanmu, kamu telah siap. Dengan gembira, si anak muda mengucapkan terima kasih. Walau di dalam hatinya ada penyesalan karena telah kehilangan kesempatan. Tapi
Dia tahu bahwa bila dirinya mulai berusaha dan berjuang, maka suatu hari nanti kesempatan pasti datang padanya. Oke sahabat-sahabat, kadang kesempatan itu pada awalnya nampak sepele. Jadi jangan meremehkan sekecil apapun kesempatan itu. Seringkali pencapaian besar justru diawali dari kesempatan-kesempatan kecil yang umumnya dilewatkan banyak orang. Mereka yang berhasil biasanya jeli memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mendapatkan manfaat terbesar. Merekalah yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Sahabatku, dengarkan nasihat ini. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.